nggak sih kalian sadar? Dulu kalau kita mau belanja, kita harus bawa dompet tebal berisikan uang tunai. Tapi sekarang kita cukup bawa HP, tinggal scan QRIS, urusan beres. Nah, sadar nggak kalau itu bukan cuma soal teknologi, tapi itu merupakan bentuk dari perubahan sosial. Assalamualaikum, halo semuanya. Aku Sahda Kamila dari kelas 1A Manajemen Dakwah dengan NIM 12513200016. Pada hari ini, aku mau ngobrol nyantai nih sama kalian, membahas tentang UAS sosiologi aku, yaitu kenapa sih masyarakat itu berubah? Karena jujur aja, masyarakat itu nggak netap loh ataupun statis, melainkan mereka itu dinamis yang selalu berubah-ubah. Menurut tokoh sosiolog Indonesia yaitu Sello Soemardjan, beliau berpendapat bahwa perubahan sosial itu berakar dari lembaga kemasyarakatan yang kemudian mempengaruhi sistem sosial kita dari segi nilai dan pola perilaku. Contohnya, Lembaga Keuangan Indonesia mengeluarkan dompet digital atau QRIS. Nah, ini mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan dompet digital. Kemudian, pola perilaku masyarakat pun berubah dan tidak cemas lagi ataupun tidak khawatir ketika ingin berbelanja tidak membawa dompet, melainkan cukup membawa handphone kemudian membuka aplikasi QRIS. Nah, ada konsep menarik dari William Cockburn. Beliau berpendapat bahwa perubahan sosial itu terjadi karena adanya kesenjangan budaya atau cultural lag antara kebudayaan material yang bersifat cepat seperti teknologi dan kebudayaan imaterial yang bersifat lambat seperti nilai aturan dari masyarakat. Nah, di sini teknologi itu bergerak dengan sangat cepat. Nah, sedangkan kepercayaan masyarakat atau mentalitas masyarakat itu belum siap. Nah, ini yang memicu masalah terjadinya kesenjangan budaya sehingga memicu masyarakat untuk berubah. Contohnya, seperti dompet digital ini. Hampir semua di Indonesia toko-toko sudah menggunakan dompet digital, tapi masih ada toko-toko kecil yang belum menggunakan dompet digital karena takut akan sistemnya ataupun sinyalnya dan biaya transaksinya. Nah, tapi karena dominannya semua masyarakat sudah menggunakan dompet digital, jadi terpaksa mau tidak mau toko kecil ini pun harus beradaptasi dengan perubahan tersebut, yaitu dengan menggunakan dompet digital atau QRIS. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk-bentuk perubahan. Perubahan itu banyak bentuknya. Ada yang bergerak cepat seperti revolusi, dan ada yang bergerak lambat seperti evolusi. Dan perubahan juga bisa direncanakan loh. Contohnya, program pemerintah pakai e-book di sekolah untuk menggantikan buku cetak. Di samping itu, hal-hal yang gak direncanakan juga terjadi, yaitu internet yang harusnya digunakan untuk mencari informasi malah digunakan untuk mencari hal-hal negatif oleh oknum-oknum tertentu. Di sini, perubahan itu selalu mempunyai dua sisi mata uang. Perubahan yang membuat suatu kemajuan atau progres, atau malah sebaliknya perubahan yang membuat suatu kemunduran atau regres. Nah, gimana sih sosiolog melihat ini? Pertama, ada teori siklus. Teori siklus, bayangin kayak roda yang berputar. Contoh gampangnya, fashion. Nah, sadar nggak sih kalau fashion tahun 70-an atau 90-an sekarang jadi ngetren lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan itu nggak selalu maju ke depan, melainkan dia bisa muter balik ke masa lalu. Yang kedua, ada teori dari Talcott Parsons. Dia melihat bahwa masyarakat itu kayak organ tubuh. Kalau salah satu organ tubuh berubah, maka yang lain harus menyesuaikan supaya semuanya tetap seimbang. Di era modern ini terjadi yang namanya diferensiasi struktural. Dulu keluarga itu mengurus semuanya dari segi pendidikan, pekerjaan, agama.
Tapi di era modern saat ini terjadi diferensiasi struktural, di mana pekerjaan bisa kita alihkan kepada kantor, kemudian pendidikan dapat dialihkan ke sekolah. Jadi, masyarakat menjadi terspesialisasi dan efisien. Kesimpulannya adalah perubahan sosial itu adalah sesuatu yang gak bisa kita hindarin. Entah itu karena faktor teknologi yang makin canggih ataupun ada konflik yang ada di masyarakat. Kita selalu dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, sebagai mahasiswa, memahami teori-teori yang tadi dijelaskan itu sangat penting untuk membantu kita agar dapat beradaptasi dan tidak kaget dengan perubahan di zaman sekarang ini yang serba digital. Oke, mungkin itu sekian tugas sosiologi aku. Semoga bermanfaat dan selalu jadi agen perubahan yang positif ya. Saya Sahda Kamila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.